Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran 3 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, "Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah tiba waktunya Tuhan melepaskan umat miliknya. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah pernyataan Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang telah tiba waktu atau saatnya Tuhan untuk menolong umat pilihannya itu yang tertindas menjadi budak di tanah Mesir. Sesungguhnya kesengsaraan umat Israel yang ditindas oleh bangsa Mesir bukan hanya sekedar puluhan tahun, melainkan sudah ratusan tahun lamanya. Semakin lama di tanah Mesir, penindasan bangsa Mesir pada umat pilihan Allah itu semakin berat. Kenapa Tuhan yang mengasihi umat Israel, umat pilihannya itu tidak segera menolong mereka? Bukankah mereka ini merupakan umat yang dipilih oleh Tuhan Allah sendiri? Semua itu sangat tergantung dengan waktu Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan umat Israel itu untuk menjadi umat yang tangguh, tidak mudah mengeluh bersungut-sungut. Lewat penderitaan tersebut, Tuhan menempa mereka agar terus hidup berserah kepada Tuhan Allah. Sehingga waktu atau saat telah tiba, maka Tuhan menyiapkan seseorang yang akan dijadikannya pemimpin untuk melepaskan umat Israel itu dari penindasan bangsa Mesir. Renungan tentang firman Tuhan ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita umat yang beriman, yang percaya kepada Kristus, agar kita selalu hidup mau berserah dan bergantung kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang kita andalkan. Di waktu maupun saat kita menghadapi adanya beban kehidupan yang sangat menekan, maka hendaknya kita harus tetap taat setia menantikan pertolongan Tuhan Allah Bapa kita itu di waktu yang ditentukan oleh Tuhan Allah Bapa sendiri, bukan untuk menuruti waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk menolong kita. Dan dengan kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bagi kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, yang sedang menghadapi adanya pergumulan hidup, permasalahan yang saat ini kita rasakan sangat berat maupun hal yang ringan, maka hendaknya kita harus selalu memohon pertolongan dan bimbingan dari kuat kuasa Roh Kudus itu, agar Dia secara pasti dengan setia menunggu waktu Tuhan untuk menolong kita. Sesungguhnya Tuhan sedang merancangkan kebaikan bagi kita yang tetap setia, tetap mau taat, dan
mau terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Untuk itu, ingatlah akan kebenaran firman-Nya sebagaimana ditulis di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 ini. Untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikian juga ditulis dalam Roma 8 ayat 28 ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini, yang sudah mengingatkan kami sebagai umat-Mu ini bahwa akan tiba waktu atau saatnya Tuhan akan melepaskan kami umat-Mu ini dari segala hal yang memperbudak diri kami, maupun yang mau menjerumuskan kami ke dalam suatu kematian kekal yang memang tidak pernah Tuhan izinkan untuk terjadi dalam diri kami, Bapa. Oleh sebab itu, tolong kami di dalam kami boleh bersungguh-sungguh untuk melaksanakan hidup yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu sendiri saja yang harus kami perlakukan. Pada saat ini ketika kami juga sedang menghadapi permasalahan hidup yang dapat saja mengganggu kami, tapi kami percaya Roh Kudus pasti akan memampukan kami untuk bertahan di dalam menghadapi permasalahan apapun yang sedang ada pada diri kami, yang berat maupun yang ringan, supaya senantiasa kami boleh menyerahkan diri sepenuhnya, supaya solusi maupun juga jalan keluar bagi setiap permasalahan, bahkan pencobaan yang datang dari iblis itu untuk memisahkan kami dengan-Mu, pasti Tuhan akan berikan apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan saja, supaya kami tetap taat dan setia hanya kepada-Mu. Ketika kami juga mengalami hal yang menyakitkan akibat gangguan kesehatan pada diri kami, pasti Tuhan juga akan pulihkan dan sembuhkan kami. Karena itu kami bermohon dalam kerendahan hati kami, melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.